Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Irhamna Yusri, NIM 342075 dari Akuntansi Syariah C, semester 2, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Baiklah, saya di sini akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang jual beli. Salah satu ayat yang membahas tentang jual beli berada pada Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi ayat ini melarang orang-orang yang beriman untuk memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, yaitu seperti menipu, menyuap, berjudi, menimbun harta, maupun dengan yang lainnya. Dan ayat ini membolehkan dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Dalam Islam tidak dibatasi cara mendapatkan harta, namun dengan syarat tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh syarak, seperti adanya bahaya bagi salah satu pihak maupun kedua pihak, adanya kejahatan, maupun merugikan salah satu pihak. Maka jual beli yang sedemikian itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil seperti menipu, menimbun barang-barang, berjudi, maupun menyuap. Maka misalkan A membeli suatu barang ke si B. Si B mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang yang bagus, berkualitas bagus, dan tentunya nilainya juga lumayan tinggi. Kemudian A ini percaya dengan si B karena mereka sudah kenal. Namun ternyata si B menipu si A. Namun kenyataannya barang tersebut bahannya kurang bagus. Maka jual beli tersebut termasuk hal yang dilarang oleh Allah, karena dalam jual beli tersebut ada unsur menipu. Kemudian seperti menimbun harta. Misalkan si A membeli beras ke si B 10 ton. Kemudian beberapa bulan selanjutnya beras tersebut merupakan hal yang langka. Kemudian A ini mendistribusikan barang beras tersebut dengan harga yang tinggi. Maka jual beli tersebut juga dilarang dalam Islam. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah riba. Salah satu ayat yang membahas tentang riba berada dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhillahi fa ulaika humul mudhifun. Yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka dalam pandangan Allah tidak bertambah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala-pahalanya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang memberikan hartanya dengan niat agar hartanya bertambah, maka dalam pandangan Allah tidaklah bertambah. Pada wujudnya harta mereka memanglah bertambah, namun dalam pandangan Allah harta tersebut tidak memiliki nilai dan tidak dipandang oleh Allah. Namun beda halnya dengan orang-orang yang memberikan hartanya berupa zakat kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah, maka itulah yang dinilai oleh Allah di sisinya. Misalkan A meminjam uang kepada si B dengan syarat A harus membayarnya tepat pada waktu yang diberikan. Jika A tidak memberikan uang tersebut pada tenggatnya, maka A harus membayar bunga kepada si B. Maka bunga inilah yang dinamakan dengan riba. Maka uang tersebut tidaklah dinilai di sisi Allah, walaupun si B memberikan pinjaman kepada si A mencapai harga 1 miliar. Beda halnya dengan orang yang memberikan zakat dengan niat agar mendapatkan ridha Allah, walaupun itu cuma 1.000 ataupun 2.000, itu mendapatkan nilai di sisi Allah. Orang tersebut mendapatkan pahala dan pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah.
Selanjutnya, dampak riba terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu dengan sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di sepanjang sejarah, dimulai pada tahun 1930 sampai saat ini, yang diakibatkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga yang telah membuka peluang bagi para spekulan agar melakukan spekulasi yang menyebabkan volatilitas ekonomi. Adapun akibat yang kedua yaitu dengan sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan masyarakat semakin lama semakin spontan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang ketiga yaitu suku bunga berpengaruh kepada investasi, produksi, dan tingkat pengangguran. Jika suku bunga semakin tinggi, maka investasi akan semakin menurun. Dan jika investasi menurun, maka produksi juga akan menurun. Jika produksi menurun, maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Yang keempat, suku bunga secara signifikan akan menimbulkan inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia, dan inflasi ini sangat dibenci oleh Islam. Inflasi dapat mengakibatkan menurunnya daya beli atau memiskinkan rakyat. Dan dampak yang terakhir yaitu dengan sistem ekonomi ribawi ini juga telah menjerumuskan negara-negara yang berkembang kepada jebakan hutang yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja negara-negara yang berkembang tersebut telah merasa kesulitan, apalagi membayar bersama pokoknya. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hutang piutang. Aturan hutang piutang dalam Al-Quran yang pertama yaitu dengan mencatat transaksi yang terjadi. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282. Hukum mencatat transaksi ini bisa wajib ataupun anjuran, karena mengingat adanya kebutuhan yang besar. Karena ketika tidak dicatat, maka mudah terjadi kesalahan seperti lupa, sengketa, dan dampak lainnya. Mencatat transaksi harus secara adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi aturan, baik itu aturan Allah maupun aturan perundang-undangan, dan tidak merugikan salah satu pihaknya. Yang kedua, dengan menghadirkan saksi. Saksi sangat dibutuhkan dalam transaksi hutang piutang ini. Bahkan dengan mencatat transaksi itu merupakan bukti atau sebagai saksi. Bahkan dengan mencatat transaksi hutang piutang itu juga merupakan saksi, atau catatan tersebut bisa dikatakan sebagai saksi terjadinya transaksi hutang piutang antara si peminjam dan yang memberikan pinjaman. Adapun ayat tentang menghadirkan saksi berada dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga yaitu dengan memberikan barang gadai sebagai jaminan. Memberikan barang gadai merupakan sebuah anjuran dan kebiasaan masyarakat, yaitu barang nilai gadai lebih besar daripada barang yang dipinjam. Bahkan Rasulullah saja pernah menggadaikan barangnya, yaitu baju besi, untuk mendapatkan 30 sak gandum. Tentunya baju besi merupakan memiliki nilai yang lebih besar daripada 30 sak gandum tersebut. Adapun beberapa konsekuensi barang gadai yaitu yang pertama, status barang gadai adalah amanah bagi mustahin, yaitu yang meminjamkan pinjaman, yang memberikan pinjaman, dan barang gadai tetap milik rahin, yaitu orang yang berhutang. Namun jika terjadi kegagalan selama transaksi tersebut, maka barang gadai tersebut dapat menjadi milik mustahin, orang yang memberikan pinjaman. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan hutang piutang dalam pandangan Al-Quran. Hutang merupakan barang yang dipinjam oleh peminjam kepada orang yang memberikan pinjaman, sedangkan piutang adalah orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam. Adapun persamaannya yaitu hutang piutang sama-sama dalam rangka kerjasama atau bisa dikatakan pinjam meminjam, dan hutang piutang memiliki keuntungan yang sama, baik itu bagi yang memberikan hutang maupun orang yang meminjam hutang. Bagi orang yang meminjam hutang, ia dapat membayar ataupun melakukan sesuatu
untuk mengelola uang tersebut agar ia dapat menafkahi keluarganya maupun menafkahi dirinya sendiri. Dan bagi orang yang memberikan pinjaman, ia mendapatkan pahala karena telah memberikan pinjaman kepada orang yang memiliki kesusahan dan dengan niat yang baik. Adapun hikmah dalam hutang piutang yang pertama yaitu dalam rangka tolong menolong antar sesama muslim ataupun antar sesama manusia. Ketika seseorang memiliki kesulitan dalam segi keuangan, maka muslim yang lain memiliki kewajiban untuk menolongnya. Hikmah selanjutnya yaitu belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dipinjamkan kepada kita, ataupun ketika melakukan sesuatu. Ketika kita meminjam uang dari seseorang, maka kita harus mengembalikannya dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai. Tanggung jawab tersebut tidak hanya dari segi pinjam-meminjam saja, tapi juga dari segi yang lainnya. Kemudian belajar untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain. Memang tidak mudah untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain, namun kita harus belajar untuk memberikan kepercayaan tersebut kepada orang lain. Karena jika tidak memberikan kepercayaan kepada orang lain, tentunya kita hanya akan merasa sendirian di atas dunia ini. Kita merasa berkecukupan atas dunia kita, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kita harus memiliki sifat saling percaya antar sesama untuk memupuk persaudaraan. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu konsep kerjasama dan kewirausahaan. Kerjasama dalam Al-Quran dilakukan dengan unsur kesetaraan. Kemudian kerjasama dilakukan dalam rangka tolong-menolong, seperti ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'anil birri wat taqwa wa la ta'awanu 'anil ismi wal udwan, yang berarti tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam keburukan ataupun kemaksiatan. Dan kerjasama yang terakhir dalam Al-Quran yaitu untuk melakukan kemajuan. Melakukan kerjasama dapat memajukan suatu negara ataupun suatu kegiatan. Adapun konsep kewirausahaan dalam Al-Quran yaitu Allah tidak menilai keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, akan tetapi bagaimana usaha itu dilakukan benar-benar untuk menambahkan kedekatan dan mendapatkan keridhaan Allah. Allah juga memerintahkan Rasulullah dan umat muslim untuk memberikan zakat, bersedekah, maupun melakukan kegiatan amal soleh lainnya yang semata-mata dilakukan untuk Allah, dengan tujuan untuk ria ataupun mendapatkan pujian dari orang lain. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka lakukanlah kegiatan yang bermanfaat, dan baik itu dalam perdagangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam melakukan usaha, maka janganlah melakukan cara yang curang. Lakukanlah dengan cara yang sesuai dengan syariat yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.